aku ini, Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan semangat. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Breman. Dari Jakarta Barat kita akan pindah jauh ke Rote. Puji Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Sis Yolanda Paulus dari Rote. Wah, firman Tuhannya jauh nih ya, dari ujung Indonesia Selatan. Oke, puji Tuhan. Haleluya. Silakan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Indonesia. Shalom. Shalom. Haleluya, saya bersyukur sekali buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya untuk sharing firman Tuhan pagi hari ini melalui hambanya Pastor Stanley yang semalam sudah melihat pada saya untuk sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Maaf, suara saya jelas, cukup jelas atau bagaimana? Berisik? Tidak? Oh, oke, puji Tuhan. Merdu. Kiranya kita bisa dengar firman Tuhan, kita renungkan sama-sama pada pagi hari ini dengan baik. Pagi hari ini saya tidak bicara lagi tentang ngopi atau masih ngopi, tapi saya mau bicara tentang Selah. Bukan Selah Sumlang. Saya mau bicara tentang Selah. Pengucapannya benar kok atau salah? Dia ucap tuh Selah atau Selah. Selah. Ada senior yang bisa bantu. Selah atau Selah? Selah. Oh, Selah. Oke, puji Tuhan. Saya renungkan satu kata ini, saudara. Saya tidak akan angkat ayat-ayat tentang Selah, tapi saya ambil dari pengertiannya yang saya cari di kamus. Jadi Selah itu banyak pengertiannya, cuman salah satunya itu yang saya simpulkan tuh artinya berhenti dan renungkan. Itu ada satu tanda, mungkin kalau dalam bermazmur atau dalam worship atau apa musik begitu, itu ada satu bagian yaitu jeda sebentar atau Selah. Atau kalau saya mau pakai istilahnya pada pagi hari ini, saya artikan berhenti dan renungkan. Jadi pagi hari ini saya percaya kita semua di sini adalah hamba-hamba Tuhan, kita orang-orang besar yang dipakai oleh Tuhan, bukan badan saja yang besar, tetapi ada kuasa yang besar untuk kita sudah melakukan banyak pekerjaan Tuhan, saudara, di tengah-tengah muka bumi ini, di tempat-tempat di mana kita berada. Tapi pagi hari ini saya mengajak kita, saudara, dengan rendah hati untuk kita berhenti sejenak dari kesibukan pelayanan kita dan kita renungkan dari mana kita berasal. Kok seperti tadi, saudara, ini sepertinya sepaket dengan pujian penyembahan pada pagi hari ini. Saya minta Tuhan kalau bisa satu paket. Dan tadi pujian terakhir mengatakan, siapakah aku ini, Tuhan jadi biji matamu. Nah, pagi hari ini, saudara, saya sedang ada dalam perenungan yang panjang, saudara, karena di sini saya berjumpa dengan orang-orang yang begitu luar biasa, rendah hati. Tapi saya di dunia nyata berhadapan dengan hamba-hamba Tuhan yang ngomongnya, saudara, tidak seperti hamba Tuhan. Sombong, angkat-angkat diri, saudara. Jadi dia bisa lakukan pelayanan ini, dia sumakan puji. Kalau orang Rote bilang, wih, dia cerita sudah omong Tuhan leh, tapi dia omong dia sendiri. Aduh aku, wih, beta melayani ribuan orang, beta, aduh beta, su beta. Kalau sana ada beta, kalau kata orang Rote bilang kok beta, nah banyak hamba Tuhan hari-hari ini yang melupakan, saudara, masa lalu mereka melupakan dari mana mereka berasal, saudara, masa lalu mereka, saudara. Nah, memang Tuhan juga tidak ingin supaya kita selalu mengingat hal-hal dari purbakala, tapi bukan berarti kita tidak membutuhkan kaca spion untuk kita lihat ke belakang apa yang pernah berlalu di belakang kita, saudara. Sesekali kita lihat ke belakang,
tengok dan kita sadar siapa kita, sehingga kita bisa melayani sampai pada saat ini, melakukan hal-hal yang besar. Nah, puji Tuhan pagi hari ini saya ingat di akun yang satu, pagi hari ini saudara, kita ambil dulu dari salah satu ayat pokok kita pada pagi hari ini dalam Lukas 17 ayat yang ke-10. Ini pasti sudah ayat hafalan untuk semua hamba Tuhan yang rendah hati. Lukas 17 ayat 10. Saya baca bagi kita semua. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Amin, saudara. Tuhan mau supaya kita mengambil sikap ini, saudara. Walaupun kita punya otoritas sebagai orang-orang yang luar biasa, saudara. Kita punya tugas yang mulia, saudara, bagi sekeliling kita, bagi jemaat, bagi umat-umat Tuhan. Tetapi kita harus ingat bahwa sesungguhnya status kita hanyalah hamba yang sebenarnya tidak berguna, tapi kita, saudara, digunakan oleh Tuhan menjadi satu alat yang luar biasa di tangan Tuhan. Nah, pagi hari ini berhenti sejenak dan renungkan, saudara. Jangan kita asik dengan kesibukan melayani Tuhan dan kita lupa, saudara, esensi dari pelayanan kita adalah kita ini hanya hamba yang melakukan apa yang ditugaskan Tuhan kepada kita. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada dua bagian, saudara, yang kita akan lihat pada pagi hari ini. Untuk kita boleh flashback dari dua bagian ini, kita ada di bagian yang mana di masa lalu kita, saudara. Dari mana kita berasal? Saya ingin kita belajar dari Yehezkiel bagian yang pertama. Kalau kita ada di bagian yang ini di masa lalu kita, mari kita banyak-banyak bersyukur. Karena seharusnya kita mati, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, kita dihidupkan kembali, saudara. Kita dihidupkan untuk melayani Tuhan. Bagian yang pertama, saudara, masa lalu yang harus kita renungkan hari ini, saudara. Di mana ketika Yerusalem tidak setia dan dipungut oleh Allah menjadi istrinya. Kita ambil ini menjadi refleksi bagi kita, saudara, hamba-hamba Tuhan saat ini. Saya rindu untuk kita baca Yehezkiel 16 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-6. Saya baca dan saudara bisa simak dalam Alkitab saudara. Yehezkiel 16 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-6. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah kepada Yerusalem, asalmu dan kelahiranmu ialah dari tanah Kanaan, ayahmu ialah orang Amori dan ibumu orang Heti. Kelahiranmu begini, waktu engkau dilahirkan, pusatmu tidak dipotong dan engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih. Juga dengan garam pun engkau tidak digosok atau dibedungi dengan lampin. Tidak seorang pun merasa sayang kepadamu sehingga diperbuatnya hal-hal itu kepadamu dari rasa belas kasihan. Malahan engkau dibuang ke ladang oleh karena orang pandang enteng kepadamu pada hari lahirmu. Maka aku lalu dari situ dan kulihat engkau menendang-nendang dengan kakimu sambil berlumuran darah. Dan aku berkata kepadamu, dalam keadaan berlumuran darah itu, engkau harus hidup. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, coba kita renungkan, saudara, apakah di masa lalu kita sebelum kita dipanggil oleh Tuhan, kita ada di bagian ini, saudara? Di mana, saudara, kita masih bergantung kepada dunia, kita hidup, saudara, dihina, kita begitu dibuang, saudara, tidak dipandang baik oleh manusia, kita dipermainkan oleh dunia ini, saudara. Dan di sini dikatakan bahwa pusatmu tidak dipotong, sedangkan seorang bayi, saudara, hanya ketika dia ada di dalam rahim ibunya saja, dia harus bergantung kepada tali pusat itu untuk supaya dia terhubung kepada ari-ari. Tapi waktu dia sudah harus lahir di dunia, maka dia pun harus diputuskan, saudara, harus diputuskan dari ari-ari itu. Tetapi di sini dikatakan Tuhan mengingatkan mereka, saudara, kelahiranmu begini, waktu engkau lahir, bahkan pusatmu saja tidak dipotong, artinya tidak dipedulikan. Apa yang kita sampaikan tidak dipedulikan oleh orang, saudara. Kita dibuang, kita tidak dianggap berharga. Maaf, saudara, di sini ada hujan angin. Apa suara saya masih jelas? Masih jelas. Oke, puji Tuhan, ada hujan angin, cuaca agak ekstrim di luar. Nah, saudara,
Bahkan pusat kita pun tidak dipotong, kita tidak dibasuh dengan air supaya bersih. Kita belum dibaptis, kita belum dianggap berharga, saudara. Kita belum mengalami yang namanya kasih sayang, saudara. Kita dibuang. Tetapi ketika itu Tuhan lalu dari tempat itu dan dia melihat kita menendang-nendang, kita berontak dari kehidupan ini, saudara. Dunia yang tidak memberikan kita kepuasan, saudara. Akhirnya kita dipungut. Dan apa yang terjadi, saudara? Tuhan berkata bahwa engkau harus hidup. Padahal seharusnya kita sudah mati, saudara. Nah, pada pagi hari ini mari kita berhenti sejenak dan kita renungkan. Seharusnya kita sudah mati. Tapi karena kasih karunia Tuhan, dia berkata engkau harus hidup. Sebab ada rencana Tuhan yang besar dalam kehidupanmu. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, seorang bayi dia tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupannya. Seorang bayi dia tidak mengerti apa yang harus dia lepaskan dari tubuhnya. Dia membutuhkan pertolongan. Tetapi saudara tidak ditolong. Dunia malah menertawakan dan senang melihat orang telanjang. Amin, saudara. Dunia suka lihat orang telanjang dalam dosa. Dunia suka lihat orang itu susah. Tetapi Tuhan ketika dia lalu dan dia lewat dari situ, saudara, hatinya saudara tidak tahan. Apalagi seorang bayi sedang menendang-nendang karena dia tidak mengerti apa yang terjadi dalam kehidupannya, saudara. Tapi Tuhan bilang, engkau harus hidup. Engkau harus hidup. Bilang kepada diri kita, saudara, saya hamba yang sebenarnya dulu saya bayi yang harusnya sudah mati. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, saya hidup hari ini. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, berhentilah sejenak dan renungkan masa lalu kita yang kelam harusnya kita mati oleh karena dosa dan pelanggaran. Tapi pagi hari ini kalau kita mampu untuk melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, kita dipercayakan pelayanan ini, pelayanan yang itu, banyak pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Itu bukan karena kebaikan kita, bukan karena usaha kita untuk menjadi orang yang baik, orang yang penting, tidak, saudara. Tapi karena Tuhan bilang engkau harus hidup. Karena ada rencana Tuhan yang harus engkau kerjakan dalam kehidupanmu, saudara. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu bagian yang pertama yang menjadi refleksi kita. Kalau kita ada di bagian ini, jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, saudara. Banyak-banyak bersyukur. Karena banyak orang hidup terhilang di luar sana seperti bayi itu yang dibuang di ladang, saudara. Tidak dipedulikan oleh manusia. Justru dunia menganggap itu teman mereka. Teman untuk berdosa, teman untuk jatuh, sama-sama jatuh dalam lubang. Tetapi Tuhan tidak tega sehingga kita ada beberapa orang di sini, saudara. Saya lihat ada sekitar 29 orang. Kita orang-orang yang berharga, saudara. Kita orang-orang yang penting sehingga Tuhan bilang engkau harus hidup. Haleluya, saudara. Kita orang-orang yang luar biasa. Karena itu Tuhan bilang kita harus hidup, saudara. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya tertarik dengan ayat 6 ini, saudara, sangat tertarik karena dia bilang maka aku lalu dari situ. Maka aku lalu dari situ dan kulihat engkau menendang-nendang dengan kakimu sambil berlumuran darah. Nah, saudara, saya suka dengan kata lalu dari situ. Nah, saudara, kalau kita lihat kisah waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu dikatakan bahwa Tuhan pagi-pagi, saudara, ketika cuaca sejuk, Tuhan jalan-jalan di taman lalu dia cari manusia, saudara. Seperti biasa, dikatakan bahwa seperti biasa Tuhan jalan-jalan pagi-pagi cari cuaca sejuk di Taman Eden, saudara. Nah, pagi-pagi benar ketika Tuhan jalan atau lalu dari situ, jangan kita biarkan dia lewat dari kehidupan kita, saudara. Jangan biarkan dia lalu dari kehidupan kita. Dia datang cari kita pagi-pagi, saudara. Saya bersyukur ada wadah ini, Worship Forever. Jangan biarkan dia lalu, saudara. Jangan biarkan dia lalu dari kehidupan kita. Nah, saudara, saya ingat waktu saya bergumul untuk saya dikaruniakan anak, saudara. Jadi kami menikah baru 1 tahun. Nah, waktu tahun lalu, saudara, sekitar tanggal 9 November menjelang kami akan anniversary 1 tahun. Itu, saudara, saya berdoa, saudara, dan saya bergumul dengan suami saya, Tuhan, kami mau anniversary 1 tahun, nanti orang selamat anniversary, happy anniversary, kami belum punya anak. Jadi kami berdoa, Tuhan, kami rindu, Tuhan kasih kami sukacita dalam pelayanan lewat seorang anak atau apa begitu, saudara. Nah,
tiba-tiba saya lihat postingan dari seorang ipar saya, saudara, rumahnya di samping rumah saya. Kalau mau ke rumahnya lewat dari depan rumah saya. Dia posting di dia punya story, dia hamil 7 minggu. Padahal dia baru nikah bulan Agustus kemarin. Artinya dia baru saja menikah. Saya sudah 1 tahun. Saya duluan dari dia. Akhirnya saya lihat statusnya, saudara, saya langsung bilang, Tuhan, kenapa engkau lalui rumah hamba-Mu? Tuhan, kenapa Tuhan lewat bep rumah? Tuhan lupa dengan beta. Tuhan tolong jangan lewat bep rumah. Bep rumah di bawah, beta rumah di atas. Kenapa Tuhan lewat bep rumah? Tuhan dikasih dia duluan. Saya berdoa begitu dengan menangis, saudara. Tuhan, janganlah engkau lalui, berilah berkat-Mu. Nah, saya baca ayat ini, kata lalu, ini saya rasa ingat dengan doa itu hari, saudara. Dan saudara tahu, saya berdoa itu tanggal 9, ternyata itu saya sudah hamil 1 bulan. Tapi karena saya sudah putus asa, saya tidak mau tes pack lagi. Ternyata Tuhan sudah lewat, Tuhan sudah singgah di rumah saya, tapi saya tidak sadar. Tuhan sudah singgah di rumah saya, tapi saya tidak sadar. Sudah 1 bulan saya hamil, tapi waktu itu saya tidak sadar karena pergumulan yang berat, karena rasa takut. Jadi kami berdoa, Tuhan kalau bisa anniversary kasih kami hadiah seorang putra. Ia masih hamil ya, soal putra atau putri, tapi kau minta begitu, saudara. Nah, saya lihat dalam kecemasan itu saya berdoa, ipar saya yang samping rumah ini sudah hamil, saya bilang, Tuhan jangan engkau lalui. Ternyata Tuhan bilang, beta singgah duluan 1 bulan, tapi lu sadar. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Jadi jangan sampai kita bilang, Tuhan lalu saja, pergi di yang sebelah, berkati yang sebelah dulu. Atau kita bilang, Tuhan ini aku utuslah dia. Ini aku utuslah dia, Tuhan, beta belum siap. Tapi ketika Tuhan mau lalu di depan kita, kita hanya katakan, Tuhan ini aku, utuslah aku. Janganlah engkau lalui. Berilah berkat-Mu. Nah, saudara, bagian yang pertama menjadi perenungan bagi kita pagi hari ini untuk kita selalu bersyukur. Karena seharusnya kita mati, seharusnya kita tidak layak. Tetapi Tuhan bilang engkau harus hidup karena ada rencana Tuhan dalam kehidupanmu. Nah, saudara, bagian yang kedua lagi, pada pagi hari ini kita pindah, saudara, di bagian yang kedua. Kita bisa ingat lagi masa lalu kita ada di bagian yang mana, saudara. Bagian yang kedua di sini, saudara, kita belajar dari seorang Raja Daud. Seorang Daud, saudara, kita lihat dalam Mazmur pasal 78, ayat yang ke-70 sampai ayat 72. Mazmur 78 ayat 70 sampai 72. Saya baca bagi kita semua. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Dari tempat domba-domba yang menyusui, didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub, umatnya, dan Israel miliknya sendiri. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Saudara, masa lalu kita dipungut dari kandang. Daud, saudara, dipilih dari kandang, saudara. Kandang itu, saudara, ciri khasnya apa, saudara? Kalau kandang babi, dia bau babi, saudara. Kalau kandang kambing, bau kambing. Kita jangan lupa masa lalu kita ini bau, saudara, bau najis, bau. Orang tidak mau dekat dengan kita. Di sini banyak kandang babi, saudara. Aduh, kalau lewat dari depan rumah orang ya ada kandang babi itu mati, kotor tutup hidung. Soalnya suka cium bau kandang, saudara. Nah, Daud, saudara, dipilih dari kandang. Dia tidak pernah tahu bahwa ketika dia ada di kandang untuk menggembalakan 1, 2, 3 ekor kambing domba, dia dipilih, saudara. Tidak pernah tahu, tetapi pilihan itu jatuh kepada dia. Saudara, ketika kita jadi hamba Tuhan, apakah kita mengikuti kontestan pemilihan hamba-hamba Tuhan atau apa begitu? Tidak, saudara. Tidak ada itu ajang, saudara, untuk pemilihan, saudara. Tetapi kita dipilih langsung oleh Tuhan, saudara, tanpa kita tahu, saudara. Bahkan dari sebelum dunia dijadikan, dari kita masih ada dalam kandungan ibu saja, Tuhan bilang dia sudah pilih dan menetapkan, saudara. Nah, pada pagi hari ini, saudara, kita boleh
megah, kita boleh bersyukur, tapi kita jangan lupa bahwa kita ini berasal dari kandang, saudara. Bau, saudara, mulut kita masih bau kata-kata yang najis. Dulu mungkin kita najis bibir seperti Yesaya, saudara. Nabi Yesaya berkata bahwa dia adalah orang yang berasal dari kumpulan orang-orang yang najis bibir. Mungkin masa lalu kita orang-orang yang mulutnya tidak layak untuk bilang firman. Kotong bilang Tuhan memberkati, orang ketawa. Kotong bilang salam, orang suka tawa. Dia bilang, lu model begini, lu bilang salam. Lu cocok ngomong salam. Lu salam di sini, lu pulang lu mulu sesama kayak kandang binatang. Nah, dulu kotong bau kandang, saudara, mulut bau kandang. Kalau kotong mau omong, orang bilang, lu tak sama ngomong firman yang kotong. Sonde cocok. Tapi sekarang kotong baru bilang haleluya. Orang sureba. Karena sudah ada bau kandang lagi, saudara, amin. Kita sudah diberikan kuasa yang baru, saudara. Ketika kita dipungut, dipilih dari kandang, kita orang-orang yang luar biasa. Ketika kita keluar dari kandang, saudara, kita ini adalah anak-anak raja. Saudara, kita sudah ditabiskan, kita sudah diurapi oleh Tuhan seperti Raja Daud, saudara. Ketika dia keluar dari kandang, dia sudah tidak seperti orang dari kandang, tapi dia sudah menggunakan jubah kebesaran, kerajaan, saudara, untuk dia menjadi berkat bagi bangsanya, kerajaannya, saudara, yang sudah dipakai oleh Tuhan, saudara. Nah, pagi hari ini, saudara, berhenti sejenak, renungkan, engkau orang yang dibuang harusnya mati di ladang, saudara, atau engkau dari kandang. Mulutmu najis, perbuatanmu, pakaianmu seperti orang dari kandang, saudara. Dulu, saudara, kita orang yang tidak layak sama sekali untuk melayani. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita bayi yang dibuang, tidak bisa berbuat apa-apa, harusnya mati. Tapi pagi hari ini kalau kita bisa ada, saudara, menjadi hamba-hamba Tuhan, mari, saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Bukan berarti kita rendah diri, saudara, tapi kita rendah hati, saudara, dalam melayani Tuhan. Karena kita sadar, siapakah aku ini, Tuhan. Aku harusnya mati, engkau berkata engkau harus hidup. Aku dari kandang yang bau, tapi engkau pilih aku untuk menjadi raja, anak raja. Haleluya, saudara, puji Tuhan. Biarlah ini menjadi perenungan kita pagi hari ini. Kita tidak menyesali masa lalu kita. Tidak ada yang menyesal dengan masa lalu, tapi biar itu menjadi pengalaman supaya kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang banyak bersyukur kepada Tuhan dan bilang dalam segala perkara pelayanan yang kita kerjakan itu semua, saudara, kita bisa bilang bahwa aku hamba yang tidak berguna. Sehingga Tuhan bilang aku mendapatkan hamba yang berkenan di hatiku, saudara. Karena Tuhan suka hamba Tuhan yang rendah hati, saudara. Biar tidak ada di sini, tapi di sana-sana yang banyak, di sini tidak ada. Tuhan tidak lihat di sini hamba-hamba Tuhan yang merasa hebat, merasa sudah bisa melakukan segala sesuatu. Tuhan mau supaya kita hari-hari ini kita minta pertolongan Roh Kudus untuk meneguhkan, untuk melengkapi, untuk mengokohkan pelayanan kita, saudara. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Masih mau terus dengar ini? Ya, Yes, luar biasa. Roti. Biasa roti. Besok roti lagi ya. Malu akan dosaku saat ku menghadapmu.